Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara login di e-learning CPT, TKJ, TPSM, SMK Cokro Aminoto Wanayadi untuk penyelenggaraan ujian penilaian akhir tahun 2019-2020. Jadi untuk tutorial kali ini dikhususkan untuk bagaimana cara siswa login di aplikasi e-learning CPT. Yang diperlukan pertama-tama adalah kita akan buka browser, aplikasi browser. Di sini untuk aplikasi tambahan tidak ada, hanya diperlukan browser, aplikasi browser bebas. Boleh Mozilla Firefox, boleh Google Chrome, atau boleh Google, atau boleh Internet Explorer dan sebagainya. Yang penting browser. Setelah itu arahkan ke alamat TKJ SMKS Cokro Aminoto Wanayadi.gnomio.com. Enter. Oke, setelah itu akan ada tampilan seperti ini di layar. Nah, arahkan ke bagian login. Maka nanti akan ditampilkan halaman login dari aplikasi e-learning-nya. Nah, setelah itu silahkan para siswa login menggunakan username dan password. Untuk username-nya itu adalah nomor induk siswa, sedangkan password nanti akan disamakan terlebih dahulu menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi passwordnya sama semua 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan untuk username-nya nomor induk siswa masing-masing. Nah, apabila nanti ada kendala pada kaitannya dengan username dan password, silahkan untuk menghubungi wali kelas masing-masing, dalam hal ini adalah proktor, dan nanti akan disampaikan kepada admin e-learning-nya. Nah, di sini ada kolom username. Di sini saya akan mengisikan salah satu nomor induk siswa. Acak saja. Untuk passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Login. Nah, disarankan ya. Jadi di sini nanti silahkan siswa-siswi SMK Cokro Aminoto Wanayadi. Di sini saya login menggunakan nama Melvia Miftahul Uzain TKJ 11A. Nah, untuk passwordnya, karena ini adalah pemakai baru, jadi disarankan password ini harus diganti, ya, diganti. Nah, ini diwajibkan diganti menggunakan nama depan, ya. Contoh password saat ini itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tidak bisa ditampilkan ya. Tapi password baru itu adalah satu contoh. Misalkan saya akan ngambil nama depannya Melvia. Nah, huruf besar dulu ya, karena karakternya ya, dibaca baik-baik. Sandi harus memiliki setidaknya 8 karakter, terus setidaknya 1 digit dan 1 huruf kecil, setidaknya 1 huruf besar. Nah, contohnya seperti ini. Melvia strip 1, 2, 3, 4, 5. Diulang lagi, huruf besar, M-nya besar, Melvia strip 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini password lamanya, kalau saya capturing itu untuk password yang lama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan password barunya itu adalah M besar, Melvia strip 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
pengulangan password baru itu adalah Melvia straight 1 2 3 4 5. Nah, ini. Jadi ketika nanti user baru atau pemakai baru itu disarankan mengganti password. Nah, saran saya adalah yang paling simpel yang Anda atau siswa-siswi pahami. Jangan terlalu susah ya. Nah, ketika itu nanti Anda lupa, baik itu mungkin username-nya tidak lupa, NISN, tapi password-nya lupa, maka Anda tidak akan bisa login dan harus menghubungi administrator. Oke, sampai situ. Kita escape dulu. Nah, di sini kalau sudah sesuai, ingat 8 karakter, berarti jumlahnya lebih daripada 8, minimal 8 dengan karakternya yang Anda harus baca baik-baik. Ya. Simpan perubahan. Nah, di sini password telah diubah, setelah itu lanjut. Nah, ketika ini sudah lanjut, kita coba untuk keluar dulu. Oke, kita sudah keluar. Setelah itu login ulang. Kita masukkan NISN-nya 18378. Setelah itu password yang baru. M besar, Melvia strip 12345. Login. Nah, kalau nanti ada tampilan ini Anda mengerjakan di laptop ataupun di komputer yang terkoneksi internet, maka password ini boleh Anda simpan. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan handphone, ya, maka simpan sementara. Jadi kalau ini saya tampilkan passwordnya seperti ini. Nah, ini karena saya hanya sampel, maka tidak saya simpan. Jadi saran saya silakan NISN, username NISN dan password baru Anda simpan supaya tidak lupa. Nah, di sini untuk tampilannya, ini adalah tampilan ya. Tampilan dari sisi e-learning yang sudah login ya, nggak ada masalah. Nah, Anda lihat di bagian dashboard, di sini ada kursus yang saya ikuti. Nah, di sini e-learningnya, karena ini sampelnya adalah siswa TKJ 11A atas nama Melvia, maka kita klik bagian e-learning TKJ 11A. Nah, kalau ini tampilannya, karena saya menggunakan laptop, maka tampilannya di sini nanti akan tersedia menu-menu soal. Nah, ketika Anda mau menjalankan ujian pada tanggal yang sudah ditentukan, Anda arahkan atau pilih soal yang sesuai jadwal ujiannya. Saya ambil contoh soal administrasi infrastruktur jaringan. Nah, untuk soal administrasi infrastruktur jaringan itu nantinya akan dilaksanakan secara otomatis atau soal ini akan terbuka pada hari Kamis 4 Juni 2020 pukul 3 dan soal ini akan tertutup otomatis 4 Juni pukul 16.30. Alokasi batas waktunya adalah 1 jam 30 menit. Jadi misalkan Anda terlambat di pukul 3 belum mengerjakan, misalkan Anda loginnya pukul 15 lebih 10 menit, maka alokasi waktu itu tidak akan bertambah. Jadi saran saya, silahkan Anda on time atau tepat waktu. Dan ketika saat Anda mengerjakan itu, mungkin karena terlambat, setelah itu pekerjaan Anda tidak selesai, maka secara otomatis soal itu akan tertutup atau dianggap sudah menyelesaikan. Jadi, nah, nanti ketika sudah dianggap menyelesaikan, maka sisa soal yang tidak dikerjakan itu akan dianggap salah oleh sistem. Apalagi kalau Anda tidak sampai melakukan ujian.
itu berarti nilai Anda tidak ada. Nah, ketika nanti soal ini terbuka, maka di sini nanti akan ada tombol start attempt atau memulai ujian. Nah, kalau sudah selesai, ya, nanti silahkan Anda finish review atau finish attempt. Nah, untuk tutorial selanjutnya, bagaimana cara ujian atau bagaimana cara melakukan ujiannya pada saat ujian dan setelah ujian akan saya sampaikan di video yang berikutnya. Dan nanti sebagai catatan penting, silahkan Anda mulai mencoba untuk login terlebih dahulu ke sistem e-learning, supaya ketika terjadi username ataupun password Anda tidak valid, bisa langsung menghubungi wali kelas masing-masing atau nanti biar disampaikan kepada administrator e-learning. Nah, untuk keluar dari sistem ini, saya sarankan Anda mencari tombol keluar, bisa di bawah, ya, atau bisa di menu profil. Nah, di sini nanti saya akan keluar. Jadi silakan, untuk video kali ini kita hanya latihan mengenal menu. Jadi nanti menu mapel itu ada di sebelah sini ya. Setelah Anda klik bagian e-learning, nanti mapelnya ada di sini, sesuai dengan jadwal. Nah, tampilannya kalau mau kembali berarti Anda cari beranda situs. Nah, di beranda situs itu nanti sebetulnya untuk jadwal, di bagian dashboard ya, bagian dashboard bukan beranda situs. Kalau beranda situs itu nanti keseluruhan dari e-learning. Di bagian dashboard itu nanti akan ditampilkan soal-soal yang nanti tampil sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, kalau ini sudah dipahami, silahkan Anda keluar dan ini cari menu profil bagian atas di bagian ini atau bagian bawah tadi, cari tombol keluar untuk logout. Oke, di situ tutorial hari ini semoga bermanfaat. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.